nasional masih mencapai 9,36%. Target kemiskinan 7,5% pada 2024 dipastikan bakal tidak tercapai. Target kemiskinan ekstrim sulit dicapai karena populasi orang miskin ekstrim tercatat masih sekitar 6 juta orang. Sedangkan Chan, lagi nonton apa sih? Serius banget? Ini Ca, aku lagi nonton berita tentang kemiskinan di Indonesia. Ternyata angka kemiskinan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat tahu. Oh iya, kalau dilihat-lihat angka kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan ya. Iya, memprihatinkan banget. Oh iya Ca, kamu tahu gak sih tentang SDGs? Oh, SDGs, aku tahu Chen, itu program global yang dilakukan oleh PBB kan yang mempunyai 17 tujuan itu. Benar banget Ca, jadi berita yang aku tadi tonton itu termasuk dalam poin pertama SDGs loh Ca. Jadi dunia itu sepakat untuk menghapus kemiskinan, terutama di Indonesia, di tempat tinggal kita. Kemiskinan itu adalah kondisi di mana seseorang gak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal. Contohnya kayak sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain. Makanya menghapus kemiskinan itu merupakan tujuan utama dari SDGs. Oh gitu Chen. Oh iya Chen, ngomong-ngomong soal kemiskinan, ada 6 jenis kemiskinan yang perlu kita pahami loh Chen. Oh ya, apa aja itu Ca? Nah, yang pertama itu ada kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif itu terjadi ketika seseorang merasa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup. Nah, meskipun sebenarnya tidak terlalu miskin. Lalu yang kedua ini ada kemiskinan absolut. Seperti yang kamu notice pertama tuh, ini berhubungan karena seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga itu ada kemiskinan relatif. Nah, itu disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak merata, sehingga menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan. Terus ada juga nih Chen yang keempat, kemiskinan alamiah. Terjadi karena lingkungan yang kekurangan sumber daya alam, sehingga mengakibatkan produktivitas yang rendah. Nah, yang kelima itu ada kemiskinan kultural akibat kebiasaan atau sikap masyarakat yang pasif dan tidak berusaha meningkatkan taraf hidup gitu. Nah, dan yang terakhir nih Shen, itu ada kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural ini disebabkan oleh struktur sosial yang tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada gitu. Wah, ternyata kemiskinan itu banyak juga ya jenis-jenisnya Ca. Bukan hanya sekedar hidup yang serba kekurangan seperti kekurangan sandang, pangan, dan papan. Iya betul banget tuh Chen. Oh iya Ca, dari jenis-jenis yang kamu sebutin tadi, pasti ada nggak sih beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan itu? Pastinya dong Chen. Nah, kalau dari kamu nih, faktor-faktornya apa aja sih? Menurut aku ada, yaitu faktor pertama itu ada pendidikan rendah. Karena untuk meningkatkan perekonomian keluarga itu kita harus punya pendidikan yang tinggi. Terus yang menurut aku yang kedua adalah pembangunan ekonomi yang tidak merata. Pembangunan tidak merata ini menyebabkan ekonomi itu terpusat di satu tempat aja, sehingga menimbulkan ketimpangan dan harga kebutuhan pokok itu tinggi di daerah lain. Terus solusinya menurut aku adalah pemerintah perlu melakukan pembangunan yang merata. Kemudian yang ketiga itu adalah sumber daya manusia yang kurang berwawasan. Menurut aku itu bisa diatasi loh dengan cara dan memanfaatkan seminar gratis dan lembaga keterampilan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan masyarakat. Terus untuk yang terakhir menurut aku adalah kurang dukungan terhadap UKM. Maka dari itu kita harus banget loh mendukung produk-produk lokal. Penting banget untuk memajukan perekonomian Indonesia. Nah, kebiasaan kita membeli produk-produk luar itu harus bisa kita bisa kita kurangi loh untuk mendorong kemajuan ekonomi. Wah, faktor-faktor yang kamu sebutin itu benar-benar penting ya Chen. Aku baru sadar kalau pendidikan rendah memang berpengaruh besar nih pada kemiskinan, dan pembangunan ekonomi yang kurang merata juga bikin ketimpangan makin parah. Ya, makanya perlu banyak usaha nih dari berbagai pihak, apalagi bagi pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini. Oh iya Chen, ada loh usaha yang dilakukan pemerintah untuk menangani kemiskinan yang terjadi pada saat ini. Oh ya, apa aja tuh Ca? Nah, yang aku tahu itu ada 3 program Chen. Yang pertama ada program Keluarga Harapan atau PKH. Itu memberikan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat KPM untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
Fokus utamanya itu adalah wilayah 3T. 3T itu terpencil, tertinggal, dan terdepan, termasuk daerah perbatasan dan pulau terpencil. Nah, yang kedua itu ada Kartu Indonesia Sehat atau KIS, itu program peningkatan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu. Kartu ini menggantikan peran BPJS Kesehatan yang bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan yang kurang mampu gitu. Nah, yang terakhir ini ada program KIP yang aku tahu nih, Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini tuh buat kita para mahasiswa nih ya. Pemerintah tuh memberikan bantuan pendidikan tunai kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tujuannya untuk menghilangkan hambatan akses pendidikan dan mencegah putusnya sekolah gitu, Chen. Banyak juga ya, Cap, program yang dilakukan pemerintah. Iya, Chen. Selain itu juga masih banyak program-program lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oh ya teman-teman, bisa kita tarik kesimpulan. Pada akhirnya, hak hidup untuk sejahtera merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Indonesia sebagai negara hukum haruslah menjamin warganya untuk bisa hidup sejahtera sebagaimana yang tercantum pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, PBB selaku organisasi negara di dunia mendukung hal tersebut dengan dilaksanakannya salah satu poin SDGs, yaitu no poverty atau tanpa kemiskinan. Dengan poin tersebut diharapkan seluruh penduduk dunia bisa merasakan hidup yang layak dan sejahtera. Terima kasih semuanya.